Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman, mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Dian Nusantara. Saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Jaringan Enterprise, metode pembelajaran Project Based Learning, dengan judul Proyek Jaringan Internet menggunakan Wi-Fi Mesh di Gila Bola Cafe dan Resto. Dosen pengampu, Roy Rinaldi, Eskom, MT, disusun oleh Abdurrahman. Daftar isi: 1. Pendahuluan. 2. Tinjauan pustaka. 3. Metode. 4. Kesimpulan dan saran. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Kafe kompetitif. Kafe tidak hanya tempat makan, tapi juga ruang kerja dan bersosialisasi. Jumlah pengunjung diperkirakan maksimum 200 orang. Area indoor dan outdoor, serta dibagi menjadi dua kelas, yaitu VIP dan reguler. Harapan: meningkatkan kenyamanan pelanggan dan kinerja bisnis. Tujuan proyek: kualitas pengalaman, akses internet cepat, stabil, dan merata di seluruh area kafe, membuat kualitas pengalaman pengunjung lebih baik, mengatasi kendala, yaitu hilangnya sinyal lemah atau putus-putus. Bisa juga disebut oleh blank spot, seperti itu ya. Lalu ada adopsi teknologi, jaringan Wi-Fi mesh yang efisien, andal, murah, dan mudah perawatan. Ruang lingkup: 1. Kondisi kafe. Konsepnya hybrid, indoor untuk VIP dan outdoor untuk regular. Yang kedua adalah analisis kondisi. Ukuran ruangannya tidak terlalu besar, lalu material sekatnya menggunakan kaca, dan jumlah perangkat yang terhubung maksimum 200 orang. Yang ketiga adalah penentuan perangkat. Jumlah perangkat yang rencana akan digunakan adalah hanya 2, itu sudah cukup. 2 dari 1 ISP, sedangkan kita menggunakan 2 ISP, jadi kita menggunakan 4 perangkat. Dan lokasi perangkat mesh yang optimal. 2. Tinjauan pustaka. Teori dasar: Wi-Fi mesh jaringan utama terhubung ke modem ISP, lalu node atau titik lain terhubung melalui wireless ke jaringan utama, seperti yang ada pada topologi di atas. Cukupan luas: menghilangkan zona mati atau blank spot Wi-Fi, dan koneksi yang stabil, karena untuk Wi-Fi base ini memiliki safe healing ya, di mana dia akan mencari jaringan terbaik. Topologi koneksi: dari topologi di atas kita bisa menggunakan topologi star atau daisy chain sesuai dengan kebutuhan yang nanti akan kita gunakan. Teknologi terkini: untuk saat ini semuanya sudah serba online, mulai dari sekolah online, kerja remote atau online, bisnis online. Dari sekolah online, fleksibilitas belajar kapan dan di mana saja. Untuk kerja remote, kalian bekerja dari lokasi manapun dengan koneksi internet yang stabil. Lalu bisnis online, jangkauan pasar luas dan biaya operasional lebih rendah. Dari semua aktivitas online atau remote ini, pastinya operasionalnya tidak terlalu berat. 3. Metode perencanaan dan survei. Di sebelah kanan ini adalah ada timeline, di mana timeline ini kita buat. Yang pertama adalah perencanaan dan survei. Lalu untuk ISP Indibis, plan-nya 2 hari ya, survei dan pelaksanaannya. Lalu ISP Republik juga sama, dan pengadaan perangkat Wi-Fi mesh-nya. Lalu instalasi Wi-Fi mesh-nya cukup untuk 1 hari. Konfigurasi Wi-Fi mesh juga di hari yang sama. Lalu testingnya kita bisa lakukan selama 3 hari. Pertemuan perencanaan menyatukan visi dan misi semua pihak terkait, lalu hasil surveinya bagaimana, sinyal lemah di sudut ruangan yang mana kita sudah ketahui, dan tantangan dinding atau sekat kacanya apakah sangat mempengaruhi terhadap sinyal Wi-Fi atau tidak. Lalu solusi penempatan, memasang akses point atau Wi-Fi mesh di area tengah-tengah sisi ruang, seperti yang ada di dalam diagram jaringan berikut. Untuk ruangan, panjangnya 22 meter dan lebarnya 13 meter.
Jadi kami taruh di tengah-tengah ya, yaitu di 11 meter. Dari sisi panjangnya kita taruh tengah-tengah, dan sisi lebarnya kita taruh kurang lebih di 6,5 meter. Jadi ini sudah cukup ideal. Membaca gambar dan ruangan, posisi akses point atau WiFi mesh yang ada di sebelah kanan ini adalah, sebelah kiri ini adalah topologi mulai dari ISP, koneksi internet, lalu menyediakan router atau modem dari ISP, masuk ke router utama atau router master yang kita gunakan, yaitu Nokia Beacon. Lalu dari uh, WiFi mesh utama atau master ini ke WiFi mesh left atau node lain, kita menggunakan koneksi wireless. Lalu di DENA ini juga ada informasi mengenai jalur kabel data dan power. Pastinya untuk jalur kabel ini kita mengikuti aturan dari CME ya, Civil Mechanical and Electrical, dari ruangan atau gedung tersebut. Monitoring dan evaluasi. Kita dapat memonitoring dengan DENA ini, di mana kita akan menempatkan akses point atau WiFi mesh, lalu kita mengecek atau mengevaluasi kondisi WiFi-nya menggunakan WiFi analyzer, di mana ada dua frekuensi, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Setelah tadi sudah ada perencanaan dan survei, kita sudah dapat membuat capex atau investasi dana, kebutuhan dana awalnya, yaitu kita akan menggunakan dua ISP. Yang pertama adalah IndiBis ISP dengan 300 Mbps plus biaya instalasinya 1,6 juta. Lalu ada yang kedua adalah MyRepublic Business 100 Mbps plus biaya instalasinya sudah satu paket 1,3 juta. Lalu untuk WiFi mesh-nya sendiri kita menggunakan Nokia Beacon 1. Itu satu unit master dan satu unit serve atau satu unit utama dan node-nya udah include bracket, serta biaya ongkos kirimnya itu 550 karena kita menggunakan dua set ya untuk dua ISP. Jadi totalnya 1,1 juta. Biaya instalasi WiFi mesh tersebut karena ada 4 titik kali 200.000, totalnya 800.000. Jadi total capexnya 4,8 juta. Sedangkan untuk total OPEX atau biaya rutin yang akan dikeluarkan setiap bulannya untuk operasional dari IndiBis sendiri, nanti tiap bulannya membayar 1.257.000. Sedangkan MyRepublic bisnisnya satu bulannya 1.034.000. Untuk Nokia Beacon WiFi mesh untuk pergantian password kita bisa meminta kepada karyawan ya, atau apabila ada pengurus ME ya, mechanical electrical di lokasi tersebut, kita bisa serahkan kepada dia atau building management. Lalu untuk Nokia Beacon kebersihan juga mungkin 1 bulan sekali cukup dibersihkan. Jadi kita anggap itu sudah include dari salary mereka. Jadi untuk total OPEX atau operasional kebutuhan yang akan dikeluarkan tiap bulannya yaitu 2.291.000. Perangkat dan ISP Nokia Beacon. Kita menggunakan perangkat Nokia Beacon 1, jaringan mesh fleksibel dan fitur canggih. Seperti yang tadi sudah diinfokan, ada fitur yang namanya self healing ya. Lalu ISP terpilih kita menggunakan MyRepublic untuk VIP, IndiBis untuk reguler, dan juga sebagai proteksi jaringan redundansi. Kenapa sih MyRepublic ini digunakan untuk VIP? Karena MyRepublic ini setelah kita coba tes menggunakan speed test dan WiFi analyzer ini, MyRepublic ini lebih stabil walaupun sama banyak usernya. Tetapi untuk MyRepublic ini walaupun hanya 100 Mbps, ketika kita uji secara bersamaan menggunakan
user yang banyak dengan jumlah yang sama, MyRepublic ini lebih stabil. Jadi kita gunakan untuk VIP. Sedangkan IndiBeast ini mungkin memang lebih besar ya 300 Mbps, tapi pastinya untuk customer atau pelanggan yang akan datang itu lebih banyak yang reguler ya. Makanya kita menggunakan lebih banyak kapasitasnya ya 300 Mbps. Sedangkan VIP hanya 100 Mbps. Pertimbangan pemilihan sesuai dengan kebutuhan dan dukungan teknis responsif. Nah, sesuai yang tadi sudah diinfokan ya, karena kebutuhannya itu VIP tidak terlalu lebih banyak dibanding dengan reguler, itu sudah sesuai. Lalu dukungan teknis responsifnya apabila terjadi gangguan dari ISP tersebut mudah atau fast respon dalam troubleshooting. Seperti itu. Pemasangan yang pertama adalah unboxing. Kita cek atau periksa kondisi fisik serta fungsi perangkatnya, pastikan normal. Yang kedua adalah penempatan beaconnya, lokasinya strategis, dan hindari gangguan, baik itu gangguan dari air, gangguan dari uh, blocking atau obstacle wireless, gangguan seperti interferensi frekuensi lain seperti itu. Biasanya terganggu interferensi frekuensi dengan perangkat-perangkat repeater atau sebagainya ya. Yang ketiga adalah koneksi modem. Kabel Ethernet dari modem atau router ISP ke beacon utama atau master. Tentunya jadi untuk WiFi mesh atau beacon utama ini tidak terlalu jauh dari modem bawaan ISP seperti itu, karena koneksinya menggunakan Ethernet. Sedangkan untuk dari WiFi mesh utama ke titik atau dari master ke slave itu menggunakan jaringan wireless. Konfigurasi aplikasi kita menggunakan Nokia Wi-Fi. Kita bisa download di App Store ya, atau di Android Store untuk iPhone Android, atau di Apple untuk yang handphonenya Apple ya, iStore. Kita unduh atau kita download, lalu kita buat akunnya menggunakan akun email, dan juga tambahkan perangkat beacon atau WiFi mesh yang akan kita tambahkan di aplikasi tersebut. Konfigurasi jaringan, kita akan mengatur SSID-nya, lalu kata sandi atau password-nya, dan band Wi-Fi-nya. Karena yang tersedia adalah dual band, di mana ada 2,4 GHz dan 5 GHz, dan kita akan gunakan dua-duanya. Untuk kelebihan 2,4 GHz ini jangkauannya lebih jauh, tapi untuk speed-nya itu lebih kecil. Sedangkan untuk 5 GHz ini jangkauannya lebih tidak terlalu lebih jauh dari 2,4, tapi untuk speed-nya lebih besar. Konfigurasi tambahan buat jaringan tamu atau guest SSID, kita dapat membuatnya apabila ini opsional ya, apabila terjadi kendala di salah satu ISP, kita bisa membuat guest SSID untuk kondisi darurat. Contohnya di VIP, apabila di regular down ya, ISP-nya bermasalah, di di SSID-nya VIP ini kita bisa tambah, kita buat jadi regular gitu ya. Walaupun nanti speed-nya pasti terbagi dua antara FVIP dan regular. Ini untuk kondisi darurat saja atau opsional. Apabila kondisinya normal-normal saja, tidak perlu kita setting guest SSID. Perangkat pengujian kita menggunakan laptop, smartphone, dan alat ukur sinyal WiFi ya. Tentunya pakai handphone. Aplikasi pengujian kita menggunakan speed test, tes kekuatan sinyal, atau dan analisis WiFi analyzer ya. Metode pengujiannya, kita berjalan ke seluruh area kafe, seluruh titik kafe ya. Lalu kita ukur kekuatan sinyalnya dan kita coba tes menggunakan speed test. Dimana kita sudah tes menggunakan speed test CBN untuk ISP MyRepublic yang 100 Mbps,
Kita tes di jaringan paling rendah, itu speed downloadnya 94 dan uploadnya 81,1 Mbps. Untuk signalnya juga masih bagus ya, masih terlihat di sini signal strength is good ya, masih bagus. Di mana ada minus 44 dBm dan perkiraan speednya 144 Mbps. Dari WiFi analyzer-nya juga terlihat ya di sini untuk Nokia Beacon yang master dengan yang Nokia Beacon yang slave itu masih tercover ya. Tapi ini dia ada self healing tersebut ya kan terkoneksi ke jaringan yang terbaik seperti itu. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, efektivitas WiFi mesh, jaringan safe-failing atau mencari jalur WiFi yang terbaik dan scalable ya. Scalable itu apabila kita kekurangan coverage ya, kekurangan lokasi yang tidak tercover oleh jaringan WiFi tersebut, kita bisa menambah lagi. Seperti yang tadi ada di topologi, kita bisa menggunakan network chain atau DC, tergantung dengan kondisi di lapangan dan kondisi menggunakan WiFi analyzer tersebut. Jadi ya bisa kita sebut scalable. Kita mau tambah lagi pun tidak ada kendala gitu. Hanya saja penambahan biaya bisa ada di sana. Lalu biaya investasi relatif terjangkau ya. Apabila kita menggunakan router, switch ya. Apalagi kita tarik kabel Ethernet ya, atau kabel fiber optik, itu tentunya memakan biaya dan bisa dibilang kurang rapi ya, karena terlalu banyak tarikan kabel. Lalu perawatan juga, belum lagi resikonya kalau nanti digigit binatang atau ada jamur dan lain sebagainya, atau tertimpa benda-benda, itu akan perbaikannya lebih sulit, mencari titik yang bermasalah seperti itu. Itu masuk ke dalam perawatan ya. Di sini perawatannya lebih mudah dan murah ya. Itu murah walaupun hanya menggunakan wireless sederhana, tapi murah gitu dibandingkan dengan menggunakan kabel fiber atau Ethernet seperti itu. Sarannya, evaluasi kinerja selalu dievaluasi ya. Dari kepuasan pelanggan kita bisa coba tanyakan ya, lalu atau kita bisa simpulkan dari sekian waktu apakah ada komplain dengan jaringan-jaringan tersebut. Lalu jangkauan sinyalnya kita bisa tes, dari pekerjanya pun bisa tes, dari ruang kitchen, ruang VIP, ruang reguler, sampai ke toilet pun kita bisa tes ya. Dan juga bisa dicek kecepatannya dalam kondisi full pelanggan sebanyak kurang lebih 200 orang tersebut bagaimana gitu. Apakah perlu penambahan dari kapasitas ISP-nya gitu, apa tidak perlu, atau kalau memang bisa diturunkan, kita bisa turunkan supaya bisa mengurangi cost atau biaya yang akan keluar ya, atau OPEX tersebut. Perbaikan dan penyesuaian ya, setelah dievaluasi segera dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi tersebut sebagai dasar penambahan apabila perlu ada penambahan, perbaikan apabila perlu ada perbaikan, atau konfigurasi yang harus diganti. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.